malah kasihan diri kita sendiri, dilepaskan saja. Ya, nah, maka saya pribadi mengingatkan saya pribadi sendiri gitu ya, selaku yang diamanahi untuk mendampingi siswa gitu kan. Dan jenengan semua jangan hanya berpatok angka yang jenengan dapat setiap bulan, tapi berbuatlah lebih dari apa yang jenengan dapatkan itu. Niscaya Allah akan bukakan rezeki di luar dari apa yang jenengan pikirkan. Nah, saya tadi bilangkan barokah. Barokah itu kan bertambahnya kebaikan setelah kita melakukan kebaikan. Wujudnya tidak nyata, tapi rasanya nyata. Gitu. Nah, jenengan kalau pengen merasakan rasa yang nyata itu, ya harus mulai bisa menggeser yang tadinya hanya untuk urusan duniawi, diniatkan untuk urusan ukhrawi gitu. Ya pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Makanya kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya sebagai guru agama, kalau saya nggak begini, ya saya nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kan gitu. Masa ngurusi siswanya tok, gurunya nggak diurusi, nggak disirami hatinya. Mungkin sebagian teman-teman guru-guru mungkin punya jadwal untuk urusan akhirat dia sendiri ketika di hari Minggu, ketika di hari Sabtu. Tapi jenengan habis dari situ balik ke sini kalau membawa keburukan lagi ya percuma. Maka di antara kita tidak ada yang paling benar. Jangan pernah, ya saya sendiri pun juga di posisi yang saat ini pun berusaha untuk menjaga hati untuk tidak selalu merasa benar. Nah, kalau kita sudah merasa benar, maka seakan-akan yang lain banyak salahnya, dianggap salah. Nah, maka teman-teman ayo berbuat lebih di sini, gitu kan. Nggak usah ngeliat berapa yang kita dapat, tapi bagaimana hati kita itu tenang, hati kita bahagia, karena urusan akhirat itu adalah urusan hati, bukan hanya sekedar apa yang kita ikhtiarkan, hasilnya harus berupa dan wujud. Ya, karena hakikat iman kita itu semuanya sifatnya ghaib. Itu nggak terlihat ya. Nah, mudah-mudahan hati kita itu selalu dilindungi dalam kebaikan gitu kan. Namanya seorang muslim itu kan waktu subuh itu waktu yang paling ampuh gitu kan. Untuk apa? Untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan dalam sehari. Kalau jenengan hanya merancang urusan duniawi, rugi. Apalagi subuh, doanya hanya untuk doa urusan dunia, biar dapat mobil, biar dapat rumah, biar dapat uang banyak, rugi. Kenapa? Sangat kecil sekali. Bagi Allah sangat kecil sekali. Wong nilainya 2 rakaat sebelum sholat subuh aja apa pahalanya? Seperti dunia dan seisinya gitu kan. Maka sangat rugi kalau kita berdoa di waktu subuh, waktu tahajud hanya untuk kepentingan duniawi. Wallahi sangat rugi sekali. Minta yang lebih besar. 1, minta ditenangkan hatinya. 2, minta dimudahkan urusannya supaya iman kita bertambah. Kita minta supaya iman kita bertambah, tidak bisa otomatis. Ya, kan Allah memberi kepada siapa yang Dia mau. Nah, mudah-mudahan kan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah mau untuk baik kan gitu. Ya, jadi saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar ngurusi anak-anak itu ya harus sabar. Apalagi anak-anak yang mereka memang punya gelar khusus dari Allah gitu kan. Kebutuhan khusus ya. Tapi itu luar biasa kalau kita berhasil itu. Di luar sana itu banyak yang ketika saya berjumpa gitu kan, gak ndelok duit sing ditokno piro iku gak ndelok gitu. Bahkan anak yang itu langsung dikasih, tidak melihat latar belakangnya seperti apa. Kenapa? Karena beliau yakin apa yang dia beri, tidak melihat anak itu mau dipakai untuk apa, beli keburukan atau kebaikan. Yang penting beliau memberi, beliau sudah melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beliau beriman terhadap hal-hal yang gaib. Dia yakin adanya surga, dia yakin adanya neraka. Hal itulah yang meyakinkan beliau untuk berbuat lebih kepada orang lain. Kalau jenengan masih nyupret, oleh piro kerjaku hanya sebatas berapa yang saya dapat, rugi. Wallahi rugi. Mending jenengan gak usah di sini. Kenapa? Karena di sini kita dituntut berbuat lebih. Lain delok uang, yo loro hati kan gitu. Tapi kalau kita melihat apa pesannya Allah untuk kita, maka insya Allah kita akan terus semangat. Ya. Nggak usah nunggu diajak Ustaz saya. Justru jenengan harus mengejar. Ya, teman-teman yang dia urusan sama Allahnya itu lebih padat, itu jenengan kejar. Kalau jenengan tunggu diajak, ya beliau ini sudah punya
Orang-orang seperti ini sudah punya jadwal khusus untuk urusan akhiratnya. Jenengan yang ngejar. Ya. Jadi kita saling bersemangat untuk saling menasihati dalam kebaikan. Saling percaya satu sama lain gitu. Nggak usah, wow, apa bahasanya kayak welehan gitu. Tugasku wis akeh, terus apa namanya? Nggak mau menerima tugas yang lain, bukan begitu, enggak. Gitu ya. Kita dapat teguran terkait dengan sholat dan ibadah kita dan anak-anak. Maka saya menyampaikan, saya mengajak teman-teman khususnya wali kelas di coach betul anak-anak ketika menjadi PTA. Pastikan posisi mereka berada di tempatnya. Pastikan mereka dalam posisi yang baik dan memberikan pelayanan yang baik. Itu jariah buat jenengan. Dia mempraktekkan nanti setelah lulus dari sini, itu jariahnya jenengan. Ya. Nanti jadi saksi di hadapan Allah. Dulu yang ngajari saya itu Ustaz Arin, dulu yang ngajari saya Ustaz Vivi, dulu yang ngajari saya Ustaz Ahmad. Dia akan berkata begitu, dan kesaksian itu yang kita tunggu dan kita nanti. Nah, itu baru di sekolah. Jangan berbuat baik lagi di rumah, di lingkungan rumah gitu kan. Oh, pasti jadi saksi lagi. Kan gitu kan, tabungannya kan begitu. Ya. Ya, monggo kita bisa lakukan itu bersama-sama. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.